9. Penyesalan Al-Bushiri. Bagian ke-9 burdah berisi penyesalan dan permohonan ampunan. Dalam bait-bait ini, Imam Al-Bushiri menggambarkan penyesalan yang mendalam atas kebiasaan Al-Bushiri, yang membuat puisi dengan mengharapkan materi. Al-Bushiri, pengarang syair burdah, bernama lengkap Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Said Ibnu Hamad Ibnu Muhsin Ibnu Abdillah Hasan Haji Al-Bushiri Al-Misri. Beliau berasal dari Maroko, lahir di Dalas, sebuah wilayah Bahansa, dataran tinggi Mesir, pada tahun 608 Hijriah, 1212 Masehi, dan tumbuh di Busir. Al-Bushiri berasal dari kabilah Bani Habnun, Maroko. Nisbat atau sebutan Al-Bushiri menunjuk sebuah daerah di Mesir bernama Busair. Al-Bushiri, dikenal sebagai seorang sufi, pengikut Thorikoh dan ahli membuat bait syair, Nadim. Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut beliau sebagai Asy-Syaikh, Al-Imam, Al-Arif, Al-Kamil, Al-Hamam, Al-Mutafanin, Al-Muhakik, Al-Balik, Al-Adib, Al-Mudakik, Imamus Syu'ara, Asyarul Ulama, Baligul Fusaha, dan Afsahil Bulaga. Sebutan-sebutan tersebut memperlihatkan bahwa Ibnu Hajar mengenal Al-Bushiri sebagai sosok yang mendalam ilmunya, memiliki derajat tertentu dalam marifat bilah, dan memiliki keluasan ilmu dalam bidang sastra Arab. Imamus Syu'ara memperlihatkan bahwa Al-Bushiri adalah pemuka para ahli syair di masanya, dan Asyarul Ulama berarti ulama yang piawai dan dalam ilmu agamanya. Basam Muhammad Barut, dalam Al-Umdah Syarah Burdah menyatakan, bahwa Al-Bushiri adalah sosok yang tegas, cerdas dan memiliki tulisan yang bagus. Al-Bushiri memiliki tulisan yang bagus dan memperoleh pekerjaan di Kairo serta beberapa tempat lain. Ia juga pernah bekerja menjadi semacam sekretaris di Balbais, wilayah dekat Mesir. Al-Bushiri dikenal dekat dengan Syekh Abbas Al-Mursi, yang dikenal sebagai seorang wali kutub dan murid utama dari Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tarikat Syadziliyah. Hal ini mempengaruhi diri Al-Bushiri dan membentuknya sebagai seorang sastrawan sekaligus sufi. Al-Bushiri tidak hanya pandai menyusun kata-kata indah, tapi juga mengisi kata-kata tersebut dengan muatan-muatan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ali Mubarak berkata, Al-Bushiri dan Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah murid Abul Abbas Al-Mursi. Beliau menganugerahkan pada Al-Bushiri kepiawaian bersyair, dan pada Ibnu Athaillah, pemilik kitab Al-Hikam, kepiawaian bernarasi. Di antara murid-murid Al-Bushiri yang terkenal adalah Imam Abu Hayyan, Imam Al-Yamuri Abul Fatih Ibnu Sayyidin Nas, Al-Izu Ibni Jamaah dan lainnya. Beberapa rujukan tentang biografi Al-Bushiri, mengarah pada kitab Al-Minah Al-Fikriyah karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam sejumlah riwayat, syair Al-Burdah disusun Imam Al-Bushiri ketika dirinya sedang sakit keras. Dia menderita lumpuh yang disebut angin merah. Akibat penyakit itu, ia kesulitan untuk bergerak. Hingga ia melantunkan syair tersebut sebagai wasilah, dan dengan harapan mendapat syafaat Rasulullah, hingga sampai ia tertidur. Dalam tidurnya, Al-Bushiri bermimpi. Dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengusap wajahnya dan memakaikan jubah pada Al-Bushiri. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ia sempat berbincang-bincang dengan Rasulullah dan membacakan syair tersebut hingga bait ke-51, wa ma balagu al-ilmi anahu masyarun. Setelah itu, Al-Bushiri tidak sanggup lagi meneruskan kata-katanya. Rasulullah lalu memintanya untuk meneruskan, namun Al-Bushiri berkata bahwa dirinya tak sanggup lagi. Kemudian, Rasulullah menyempurnakan bait itu hingga kalimat, wa anahu khairi khalqillahi kullihimi. Ketika terbangun dari tidur, Al-Bushiri merasakan keajaiban. Penyakit yang dideritanya sudah tidak dirasakan lagi. Setelah itu, ia meneruskan untuk menulis syair tersebut dan memuji kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syair tersebut hingga sekarang sangat masyhur dilantunkan di berbagai jamiah Islamiyah dan kalangan pesantren. Syair ini kemudian dikenal dengan nama Al-Burdah, yang artinya jubah. Bait-bait Burdah terdiri dari 10 tema pokok pembicaraan, yaitu 1. Prolog cinta sang kekasih, berjumlah 12 bait. 2. Peringatan akan bahaya menuruti hawa nafsu, sebanyak 16 bait. 3. Pujian, sebanyak 30 bait. 4.
Kisah kelahiran, sebanyak 13 bait. 5. Mukjizat, sebanyak 16 bait. 6. Al-Quran, sebanyak 17 bait. 7. Isra Miraj, sebanyak 13 bait. 8. Jihad, sebanyak 12 bait. 9. Penutup dan permohonan ampun, sebanyak 12 bait, dan ada yang berpendapat ada 19 bait. Semuanya satu persatu dijabarkan sebagai berikut. 1. Kecintaan pada Rasulullah. Prolog pada bagian burdah yang dimaksud dalam ilmu sastra disebut syakwa al-gorom, yakni ekspresi batin sang penyair. Pada bagian ini, seorang penyair mengungkapkan isi hatinya dengan bahasa kiasan dan hiperbolis. Pada awal bait, ia menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Kecintaan pada Nabi ini, diungkapkan Bushiri pada bait 1-12. 2. Nasihat akan hawa nafsu. Pada bagian kedua dari syair burdah, berisi peringatan akan bahaya hawa nafsu. Terkait dengan hawa nafsu ini, Al-Busiri mengungkapkan watak dari nafsu di dalam burdah, jumlahnya ada 16 bait, dimulai dari bait 13-28. Dalam ajaran pengendalian hawa nafsu, Al-Busiri menganjurkan agar kehendak hawa nafsu dibuang jauh-jauh, jangan dimanjakan dan dipertuankan. Keadaan lapar dan kenyang, keduanya dapat merusak maka hendaknya dijaga secara seimbang. 3. Pujian-pujian kepada Rasulullah. Pujian Al-Busiri pada Nabi tidak terbatas pada sifat dan kualitas pribadi, tetapi mengungkapkan kelebihan Nabi yang paling utama, yaitu mukjizatnya paling agung dalam bentuk Al-Quran, mukjizat yang abadi. Bagian ini merupakan bagian inti dari burdah yaitu tentang Rasulullah. Bila memuji Rasulullah termasuk ibadah solawat, maka burdah dapat dikatakan sebagai bentuk solawat, adapun bab ini dimulai dari bait 29-58. 4. Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian burdah ini, bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad, beserta berbagai peristiwa menakjubkan di sekitarnya, sebagai tanda kelahiran Rasulullah. Jumlah bait pada bagian keempat ini ada 13, dimulai dari bait 59-71. 5. Mukjizat. Bagian burdah yang kelima adalah cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad yang bersifat lahiriah. Jumlah baitnya terdiri dari 16 bait, dan dimulai dari bait 72-87. 6. Keistimewaan Al-Quran. Bagian ini menuturkan keistimewaan mukjizat Rasulullah, yang berupa turunnya kitab Al-Quran sebagai pedoman. Adapun jumlah baitnya ada 17, yang terdapat pada bait ke-88-104. 7. Isra Miraj. Bagian ini menuturkan perjalanan suci Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Jumlah baitnya ada 13, dari bait 105-117. 8. Perjuangan Nabi di medan perang. Bagian ke-8 berisi kisah perjuangan Nabi, keperkasaan Nabi Muhammad dan para sahabat, dalam peperangan melawan musuh-musuh Islam. Di dalamnya menggambarkan, betapa keberanian Nabi membuat musuh lari ketakutan. Jumlah pada bagian ke-8 ini ada 22 bait, pada bagian bait 118-139. 9. Penyesalan Al-Busiri. Bagian ke-9 burdah berisi penyesalan dan permohonan ampunan. Dalam bait-bait ini, Imam Al-Busiri menggambarkan penyesalan yang mendalam atas kebiasaan Al-Busiri, yang membuat puisi dengan mengharapkan materi. Penyesalan Al-Busiri pada bagian ke-9 ini terdapat 12 bait, dan terlihat pada bait ke-140-151. 10. Penutup. Pada bagian terakhir ini, merupakan penutup dan doa. Pada bagian ini, terlihat kemahiran Al-Busiri dalam mengungkapkan matla, sehingga pada akhir bab ini, Al-Busiri menyusun kalimat seindah mungkin. Bagian ini juga merupakan harapan Al-Busiri agar dosa-dosanya terampuni. Jumlah syairnya ada 10 bait, yang dimulai dari bait 152-161. Syekh Al-Busiri, wafat pada tahun 694 Hijriah, 1294 Masehi, dalam umur 87 tahun, dan dimakamkan di dekat makam Syekh Abul Abbas Al-Mursi di Iskandaria, Mesir. Ghafarahullahu wa rahimah, amin.